Tiga. Selamat sore, Mbak Zulfa dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Ekonomi Politik yang beranggotakan ada Ina Sulia Zahara dengan NIM 1411838, ada Cahaya Malam Ulina dengan NIM 1411860, ada Filza Hanifatingsi dengan NIM 1411864, dan ada saya sendiri Nyoman Desvi dengan 5141884. Yang selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai ketergantungan Indonesia terhadap gandum impor dari Australia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahaya. Dipersilahkan. Terima kasih Desti. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih topik tersebut. Pertama, mengimpor kebutuhan pangan melalui mekanisme data internasional adalah suatu hal yang umum bagi negara-negara di dunia. Sangat langka suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa suplai dari negara lain. Negara berdalih bahwa impor pangan dibutuhkan untuk menjamin suplai nasional sekaligus menjaga food security atau keamanan pangan. Indonesia sepenuhnya masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gandum. Sejak tahun 2018, Indonesia menjadi negara pengimpor gandum terbanyak di dunia dengan jumlah 10.096.299 juta ton. Ini merupakan 6,1% dari jumlah total impor dunia berdasarkan BPS tahun 2019. Posisi Indonesia sebagai pengimpor gandum nampaknya tidak akan berubah karena pesatnya konsumsi kebutuhan domestik terhadap gandum baik untuk orang maupun ternak. Dapat dilihat pada gambar di bawah juga yang berupa tabel, Australia merupakan partner tradisional yang mendominasi suplai gandum di Indonesia. Untuk di tahun 2012 sampai 2017, negara ini menguasai 50-60% impor gandum di Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi impor gandum Indonesia dari Australia. Pertama adalah Gross National Product atau GNP, di mana semakin tinggi GNP maka permintaan volume impor juga akan semakin meningkat. Kedua, jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu, semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan bahan makanan tidak terkecuali gandum akan semakin meningkat. Yang ketiga, harga gandum internasional. Jika harga gandum internasional naik, maka volume impor gandum juga akan mengalami kenaikan. Dan yang terakhir ialah produksi gandum internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Desnasari tahun 2015 menyatakan bahwa rendahnya tingkat produksi gandum internasional dapat meningkatkan volume impor gandum Indonesia. Rendahnya jumlah produksi gandum dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap gandum, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor gandum dari negara lain guna menutupi kebutuhan gandum di dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Cahaya. Indonesia adalah impor gandum terbesar tahun 2019, terlihat dari data yang diperoleh The Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database, yaitu sebesar 10.962.161 ton gandum, di mana dibandingkan negara importir lainnya seperti Mesir, Turki, dan Italia. Sejalan dengan hal tersebut menyebabkan pro dan kontra impor gandum Australia ke Indonesia, yang mana pro-nya adalah pertama, gandum mendukung ketersediaan suplai pangan dalam negeri untuk menjamin kebutuhan pangan gandum yang terus meningkat. Gandum ini mendukung ketersediaan pangan ketika produksi lokal tidak mampu memenuhi penyediaan pangan. Kondisi cuaca dan iklim di Indonesia menjadi faktor penghalang bagi tumbuhnya gandum di negara ini. Yang kedua, mengimpor gandum dari Australia adalah cara yang efisien dalam hal waktu dan biaya transportasi. Hal itu berdekatan dengan geografis antara Indonesia dan Australia, serta menambah keuntungan komparatif dalam perdagangan gandum. Secara logis, bahwa kedekatan geografis ini menjadi faktor yang menentukan penguasaan pasar gandum di Indonesia oleh Australia. Yang ketiga, permintaan pasar akan gandum cukup tinggi dan karakter khusus gandum Australia ini tidak dapat digantikan oleh gandum dari negara lain. Hal ini terlihat dari para produsen tepung terigu Indonesia yang mengakui bahwa gandum asal Australia paling sesuai dengan kebutuhan produksinya. Sejalan dengan hal tersebut, juga ada kontra. Yang pertama, Indonesia tidak hanya sebagai pengimpor terbesar gandum di dunia, namun sekaligus hampir 100% bergantung pada impor. Nah, hal ini adalah bertentangan dengan ide nasional untuk merealisir kemandirian dan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak awal pemerintahan periode 1 Nawacita. Yang kedua, impor pangan membantu kesediaan pangan atau food availability nasional, tapi juga merugikan produksi pangan lokal. Karena perubahan pola makan masyarakat Indonesia yang beralih ke produk gandum telah menyingkirkan pangan lokal.
Yang ketiga, Indonesia tidak memiliki wewenang dalam proses produksi gandum di luar wilayah Republik Indonesia karena otoritas Indonesia lemah dalam pengawasan ini. Yang keempat, peningkatan harga pangan impor secara drastis akan berdampak pada turunnya kemampuan daya beli masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ina. Selanjutnya ada mengenai relevansi kasus dengan teori ketergantungan. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi gandum ini cukup tinggi. Berbagai produk pangan yang diolah menggunakan tepung, sebagian besar ini menggunakan tepung gandum. Namun Indonesia sepenuhnya masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri. Sejak tahun 2018, Indonesia menjadi negara pengimpor gandum terbanyak di dunia, dengan Australia yang menjadi negara yang mendominasi untuk suplai gandum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki ketergantungan terhadap Australia yang merupakan negara maju dalam memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri. Meskipun impor Indonesia terhadap gandum ini masih tinggi, pemerintah masih terus mengupayakan untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum. Saat ini berbagai upaya dilakukan agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan gandum secara mandiri, seperti menggunakan bahan baku lokal untuk membuat tepung yang sebelumnya menggunakan bahan baku gandum. Lalu ada pengembangan varietas gandum yang cocok untuk iklim di Indonesia, ini juga diperlukan. Jika Indonesia serius mengoptimalkan varietas tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya pelandaian angka impor. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah ini juga untuk bertujuan memenuhi ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Filza. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa Indonesia sesungguhnya menghadapi dilema akibat ketergantungan tinggi terhadap gandum impor dari Australia. Di satu sisi terdapat kebutuhan yang terpenuhi, di sisi lain resiko buruk yang akan melemahkan keamanan pangan Indonesia juga membayangi. Nah, maka dapat kami mengambil saran. Yang pertama, pemerintah perlu menjaga stabilitas perekonomian dan stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak melemah. Yang kedua, kebijakan pemerintah kepada industri lokal di Indonesia perlu mencari bahan baku alternatif sebagai alternatif pengganti terigu sebagai bahan baku industrinya. Yang ketiga, perlunya himbauan kepada masyarakat beralih mengkonsumsi komoditas lokal seperti jagung, ketela pohon, umbi-umbian sebagai pengganti komoditas gandum. Yang terakhir, pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu menyediakan ruang untuk menjabatani antara para peneliti yang berupaya untuk meningkatkan keragaman gandum yang mampu tumbuh di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.